Troubadour, Trouvere, dan Minnesang pada musik abad pertengahan. Perlu kita ketahui bahwa antara sejarah perkembangan musik dan sejarah umum terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai awal abad pertengahan, lebih-lebih kapan berakhirnya. Dalam sejarah umum, awal abad pertengahan adalah ketika Kerajaan Roma bagian Barat mengalami keruntuhan pada tahun 476 dan dianggap sebagai pembuka zaman baru. Sedangkan dalam sejarah perkembangan musik, biasanya awal abad pertengahan disamakan dengan peristiwa bersejarah, yaitu perpindahan bangsa-bangsa, tepatnya transmigrasi suku Germania dari Eropa Timur ke Eropa Barat, bahkan sampai Afrika Utara sekitar tahun 375. Musik abad pertengahan terbagi menjadi 3 bagian pokok. Pertama, musik monofon Gregorian 375 sampai 1000. Kedua, musik profan atau duniawi berupa troubadour, trouvere, dan minnesang 1000 sampai 1200. Dan ketiga, musik polifon. Sebelum memasuki materi pembahasan pada pembelajaran kali ini, kita akan mengulas sedikit mengenai musik monofon, musik profan, dan musik polifon. Musik monofon adalah musik satu suara tanpa iringan apapun. Pada abad pertengahan ini, musik monofon dominan pada musik Gregorian. Ada banyak pendapat mengenai pengaruh terbentuknya musik Gregorian ini. Pertama, ada yang menilai sebagai musik yang secara khusus dipengaruhi oleh Paus Gregorius. Kedua, yaitu dari seorang musikolog, komponis, dan dirigen Belgia bernama Francois Auguste Gevaert. Ia menekankan pengaruh musik Yunani dalam pembentukan lagu Gregorian. Dan pendapat yang terakhir, pada waktu yang sama seorang musikolog Jerman keturunan Yahudi, Abraham Zebi Idelson, mengadakan penyelidikan dan menunjuk musik Yahudi sinagogal pada perkembangan musik Gregorian. Kembali pada pokok utama musik abad pertengahan. Poin kedua, yaitu musik profan atau musik duniawi. Di antaranya, troubadour di Prancis Selatan, trouvere di Prancis Utara, dan minnesang di Jerman. Musik-musik ini umumnya berisi nyanyian-nyanyian yang menceritakan kehidupan sehari-hari, nyanyian tarian, kehidupan asmara, sajak dan syair yang dituangkan ke dalam nyanyian. Pokok bagian ketiga yaitu musik polifon. Musik polifon yaitu musik yang terdiri dari banyak suara atau banyak nada yang berlawanan, namun tetap membentuk akor yang harmonis. Puncak musik polifon adalah karya-karya dari Giovanni Perligi dari Palestrina. Gaya Palestrina secara sempurna menggabungkan teknik kontrapung sekolah Belanda dengan keindahan melodis dan harmonis yang dimiliki komponis-komponis Italia pada zaman yang sama. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada musik duniawi atau musik profan, troubadour, trouvere, dan minnesang. Troubadour dan trouvere. Karya syair dan lagu yang dihasilkan seni vokal abad pertengahan ini sangat berlimpah. Secara keseluruhan, dapat dibagi dalam 4 jenis dasar. 4 jenis tersebut ialah yang pertama tipe litani, kedua tipe sekuensi, ketiga tipe canzone, dan yang terakhir tipe rondo. 1. Tipe litani, di mana tiap ayat dinyanyikan dengan lagu yang sama. Di dalamnya termasuk
Chanson de Geste yaitu cerita pahlawan dalam ayat panjang tanpa bait dan potongan-potongannya bebas. Yang kedua bait yaitu potongan-potongan syair tersusun dengan ulangan tertentu dalam tiap bait. Dan rotrongi berupa 3-5 bar bait ditambah refrain. Bait dinyanyikan oleh solis dan refrain dibawakan oleh kelompok. Yang kedua, tipe sekuensi. Tipe sekuensi ini bentuknya sama dengan sekuensi rohani, 2 baris bersanjak dan memakai melodi yang sama, kecuali pada akhir merupakan satu pasangan, namun barisnya tidak sama panjang. 3. Tipe canzone. Bentuk ini berdasarkan bentuk himne Ambrosius dengan 4 baris, dan pola irama lambos pendek panjang. Canzone terbagi menjadi canzone berbait atau bentuk bar, dan canzone berputar. Canzone berputar ini artinya pada akhir baris kedua diulang sebagai penutup. Yang terakhir adalah rondeo, dialog antara kor dan solo, di mana kedua-duanya memakai lagu yang sama. Troubadour umumnya menggunakan bentuk canzone dan bentuk bait sederhana. Sedangkan trouvere terutama memakai bentuk litani, sekuensi, dan rondel. Gaya lagu sama seperti nyanyian rohani, artinya berdasarkan tangga nada Gregorian. Ritmenya sangat kaya dan bervariasi dengan berpangkal pada irama kata. Pada awal ke-14, tradisi lagu-lagu ini perlahan-lahan kehilangan landasan untuk genre baru seperti ronde polifonik atau perbaikan bentuk. Motif polifonik dan rondeu sudah muncul dalam karya Adam de la Halle, dianggap trouvere terakhir. Berikut ini adalah contoh chanson de geste tipe litani berjudul Chanson de Guillaume. Voulez-vous ouïr de grandes batailles et de forts tours, de l'armée d'une dressage immense, pour une prière vers lui n'entendre, mais d'Aguiliam la prière lui fort sourd, tant qu'il oscille l'archant par grand tour. Souvent combattit la jampaille lourde, si perdit de ses hommes les médiors, et souvenez-vous d'Avivien le Crous, pour qu'il ou tous dans un camp grand boulot, l'une dit Alvètre, ouais, ma commence la chanson d'Iliade. L'une dit Alvètre, Drette à orange les païens de la terre, vont chassant sur le bon marché Guillaume, vite à la porte ne trouve ami ouvert, c'est devant le porte l'on m'a appelé, oh y portez, frère les mêlés entrés, qui êtes-vous, c'est Guillaume Alcuris, dit le portier, c'est vous n'y entrez. C'est la vraie à madame complice. Va donc frère, cigarne de moulis, et il monte les grands madrines de gris. À Guibourg, par la fake des dieux, c'est le porte à d'une chevalier ferme, moute par les grands écorçus et moliers, quand par les fermes l'osait égarder, si dit qu'il est d'Anguilla Malcuris. Ne lui voit la porte déferlée, car il est seul, l'on a emmené. So dit la dame, jour conduite. Lagu Chanson de Guillaume ini tergolong ke dalam chanson de geste dalam tipe litani. Lagu ini berhubungan dengan kematian heroik Vivien de Archam dan eksploitasi Guillaume, paman Vivien. Sebelum ditemukannya manuskrip Chanson de Guillaume ini pada tahun 1901, isinya telah diketahui melalui alisans yang jauh lebih lama dan lebih baru. Isi syair dari satu karya troubadour atau trouvere bergantung pada siapa pembuatnya. Sebagai contoh, isi nyanyian Guillaume bersifat hiburan yang bermutu dan sopan. Berbeda dengan Geoffrey Rudels yang mengambil tema asmara penuh kerinduan dan melankoli.
Lain lagi isi nyanyian Peyre de Alferne atau Folkwet de Marseille yang termasuk kaum terdidik. Mereka menjalankan tugas pendidikan dengan memperkenalkan mitologi yang dikaitkan dengan gagasan filsafat. Berikut adalah nama beberapa troubadour yang paling menonjol. Fase pertama, Guillaume IX, seorang pangeran dari Aquitania dan Poitiers. Fase kedua, Geoffrey Rudel, yang mengambil tema asmara. Fase ketiga, Bernard de Ventadorn, seorang troubadour yang paling termasyhur, terdapat 19 lagu. Lalu fase keempat terjadi puncak perkembangan musik troubadour. Di antaranya Pere Vidal, Rambiaud de Vaqueiras, Peyrol, Aymeric de Peguilharn, Arnaud Daniel, Folkwet de Marseille. Dan fase terakhir, fase kelima, Gouraud Riquier, troubadour terakhir. Selain itu, beberapa generasi trouvère yang terkenal diantaranya, fase pertama ada Chrétien de Troyes, Richard Lowenhurst, Blondel de Nesle. Fase kedua ada Colin Musset dan fase ketiga Adam de la Halle. Minnesang. Pada pertengahan abad 12, muncullah lirik dengan bahasa Jerman kuno. Karena isi pokoknya asmara, maka disebut Minnesang. Ada beberapa teori mengenai asal-usul Minnesang. Di antaranya, A. Teori antik, tidak diragukan. B. Teori Latin abad pertengahan, sangat mungkin. Cerita-cerita roman dalam bahasa Latin abad pertengahan menjadi sumber bahan, begitu pula sastra rohani. C. Teori Arab, tidak diragukan. Lirik asmara Arab serta kultus wanita di Spanyol mempengaruhi juga Perancis Selatan yang bertetangga dengan Spanyol. D. Teori lagu rakyat, diragukan. Lagu rakyat yang telah punah muncul kembali dalam kesenian vokal. Bentuk lagu yaitu troubadour berupa canzone dan lay, tetapi tidak menggunakan refren atau pengaruh dari trouvère. Melodi-melodi pada Minnesang dikarang oleh pencipta sendiri. Tiap nyanyian punya lagu sendiri, namun juga mungkin diambil alih dari nyanyian lain. Fase pertama selama abad 12-13 dikuasai oleh lagu dengan satu suara. Sedangkan selama fase kedua pada abad 14-15 dominan dengan tangga nada mayor, muncul juga nyanyian dengan aransemen paduan suara. Seperti halnya dengan musik troubadour dan trouvère di Prancis, begitu pula irama Minnesang tidak jelas karena notasi Gregorian pada waktu itu belum berkembang. Dalam pementasan Minnesang, pengarang biasanya menjadi juga solis, namun tak jarang diiringi dengan sejumlah pemain fiddle, laute, harfe. Alat musik sering dipakai sebagai intro, intermezzo, dan extra juga. Dimainkan secara heterofonis, yaitu lagu yang sama dimainkan dengan variasi-variasi dan hiasan-hiasan. Semuanya dimainkan secara improvisasi. Generasi Minnesanger diantaranya, fase pertama, 5 pengarang tanpa nama, fase kedua, Heinrich I dari Mainz, Heinrich dari Waldeck, dan beberapa lainnya, fase ketiga, Reinmar dari Hagenau, Walter von der Vogelweide, fase keempat, Konrad dari Wolfsburg, Heinrich dari Meissen, dan beberapa lainnya. Fase terakhir kelima, Hugo dari Montfort dan ditutup oleh Oswald dari Wolkenstein sebagai Minnesanger terakhir. Guillaume atau dikenal juga Willem IX lahir pada 22 Oktober 1071 dan meninggal pada 10 Februari 1127. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam peperangan. Dalam aktivitas militernya, sekitar 3 kali ditujukan untuk melawan Muslim. Pada 1100 sampai 1102, dia berpartisipasi di Tanah Suci untuk Perang Salib yang gagal. Terdapat 11 buah syair karya dari Guillaume. Beberapa di antaranya adalah lagu cinta dan yang terpenting mengungkapkan penyesalan penulis atas kesembronoan masa lalunya dan kekhawatirannya saat mengucapkan selamat tinggal kepada negaranya dan putranya. Walter von der Vogelweide. Walter von der Vogelweide lahir sekitar 1170 dan meninggal sekitar 1230 di Würzburg. Penyair lirik Jerman terbesar pada abad pertengahan yang puisinya menekankan keutamaan kehidupan yang seimbang. Jelas dari puisinya bahwa ia menerima pendidikan formal di sekolah biara. Dia mempelajari teknik seninya di Istana Wina Leopold V, Adipati Austria.
Namun, salah satu penerus terakhir, Leopold VI, tidak mendukungnya karena alasan yang mungkin terkait dengan persaingan dengan Reinhard von Hagenau. Namun ia mendapat perlindungan dari Hohenstaufen Philipp dari Swabia. Beberapa master tidak memperlakukan Walter dengan baik. 2 catatan abad ke-14 menunjukkan bahwa itu ada di tahta Würzburg, dan kemungkinan dia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Itulah penjelasan mengenai troubadour, trouvère, dan minnesang pada musik abad pertengahan. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Musik, Prodi Pendidikan Musik, FBS UNJ. Sekian dan terima kasih.